Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa bisanadil muttasili ila al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharafin Nawawi Dimashqi fi kitabih Riyadhus Shalihin radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Beliau punya kucing kecil yang sering bergelayut dan dipangku, digendong, bahkan sering masuk ke dalam lengan bajunya, karena bentuk lengan baju di zaman lampau itu lebar. Kalau pernah lihat jubah-jubah para ulama, ya, lengannya lebar, atau pakaian orang Cina ya, lebar, sehingga kucing bisa masuk. Di siang hari seringkali bermain-main dengan kucing kesayangannya. Maka kemudian diberi kunyah, julukan Abi Hurairah, bapaknya kucing kecil. Orang yang sering membawa atau menggendong kucing. Radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidaklah memandang, ila ajsamikum, kepada tubuh kalian. Pandangan penilaian kebaikan, ya, standar kebaikan menurut Allah bukan semata-mata pada fisik, wala ila suwarikum, tidak juga pada bentuk kalian. Walaki yanzuru ila qulubikum, tetapi yanzuru, memandang siapa Allah, ila qulubikum, kepada hati kalian. Artinya Allah tidak memberi pahala kepada kita sebagai manusia, tidak membalas suatu kebaikan menurut standar bentuk fisik dan rupa. Jika berwarna putih maka pahalanya besar misalkan. Lalu bagaimana nasib orang yang hitam? Wah, orang hitam nanti diidentikan dengan orang-orang yang penuh dengan dosa. Tidak. Boleh jadi orang yang berkulit hitam kesolehannya melampaui orang yang berkulit putih. Bagaimana dengan orang yang kekar? Boleh jadi kalau ukurannya yang kekar ini pahalanya besar. Lalu dengan yang lemah, yang fisiknya kurus, krempeng, wah ini tidak ada pahalanya sama sekali. Bukan, ya, karena pahala itu bukan ukuran daging. Tetapi pahala itu apa yang ada dalam hati kita, niat kebaikan kita, amal soleh kita. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka standar kebaikan dan keburukan ada pada hati. Ini yang Allah lihat. Orangnya kekar, hebat, tapi hatinya jelek, ya tidak berharga. Orangnya kurus, kerempeng, kalau bernafas disertai batuk-batuk misalnya. Tetapi dia orang yang hatinya bersih, tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dia lebih hebat. Berapa banyak kemudian sosok yang secara fisik itu dipandang lebih rendah, lebih lemah, tetapi dengan kekuatan hatinya mampu menaklukkan orang yang fisiknya kekar-kekar. Rata-rata
di dunia mafia ataupun di dunia kehidupan umumnya ya. Orang-orang yang menyewa bodyguard ya, pengawalan dari orang-orang yang bisa dibeli, dibayar. Coba lihat bosnya ya mungkin necis, bersih, tapi tidak kekar. Bahkan kadang-kadang kurus ya. Hanya dia punya duit, punya uang. Sedangkan bodyguardnya kekar, berotot. Tapi biasanya orang yang berotot ini ada kekurangan di akalnya. Mudah disuruh-suruh. Beda bunggen. Sokok geng bunggen. Erosora benseh benter geng koros. Ya subhanallah. Ada orang yang kemudian kekar kuat tapi miskin. Maka dia harus bekerja keras dengan tenaganya. Ada yang kemudian orangnya kaya raya, mungkin dari warisan keluarganya. Tapi kecil, kurus. Subhanallah. Cara Allah memberikan keistimewaan. Begitu juga di antara orang-orang yang saleh, yang hatinya bersih, justru kadang-kadang secara fisik terlihat sangat lemah. Tetapi beliau boleh jadi adalah wali Allah dan ketika wafat, diwafatkan dalam keadaan mati syahid. Ada orang yang tidak ikut berperang fisabilillah, hidup secara normal, usianya digunakan untuk ibadah, ketaatan. Wafatnya pun standar biasa, wafat, tidak kemudian dalam kondisi sakit tertentu yang mungkin dengan sakitnya bisa mati syahid indallah ya, sakit perut seperti penyakit kanker ataupun kena sihir, itu matinya syahid nanti menurut Allah, di sisi Allah. Sementara orang yang mati syahid fid dunya wal akhirah ya berperang fisabilillah. Nah ini tidak biasa tidur dalam kondisi berbaring di kasur, tetapi ketika wafat statusnya, derajatnya adalah mati syahid. Kenapa? Karena ada sesuatu dalam hatinya yang Allah nilai begitu mahal. Siapa mereka? Menurut para ulama seperti pendapat Imam Ibnu Ajibah, mungkin orang-orang ini adalah para al-arifina billah, orang-orang arif billah yang kenal dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang kebaikan itu banyak. Peluang kebaikan itu banyak. Dengan niat yang baik, seseorang yang hari ini sedang belajar, tekun, menulis ilmu, mencatat dengan baik, boleh jadi adalah setara dengan orang-orang yang sedang memegang senjata di Gaza, Palestina. Membela agamanya, tanah airnya, keluarganya, harta bendanya. Sehingga mereka ketika harus terbunuh dalam medan peperangan, mati syahid. Tapi di belahan dunia yang lain, ada orang yang menangisi perjuangan mereka, mendoakan mereka, bermunajat kepada Allah demi kemenangan mereka. Maka orang-orang yang seperti ini juga mendapatkan bagian pahala, bahkan sama setara. Jika benar hari ini ada tentara Israel yang ketakutan, tentara Zionis Yahudi yang ketakutan, minta dipulangkan dari medan pertempuran dengan menangis yang histeris. Kembalikan kami, pulangkan kami ke negara kami, keluarkan kami dari tempat ini. Kami sia-sia menyerang, menyerbu bahkan dengan tank, dengan senjata canggih apapun, mereka tidak akan bisa ditembak mati. Siapa pasukan ini? Siapa yang kemudian terlihat sering berpakaian putih-putih? Kalau pasukan Hamas dan para gerilyawannya jelas pakaiannya. Tapi ini berpakaian putih, nampak sekali dalam pertempuran. Dan melakukan penyerangan. Ini yang ditakuti oleh tentara Zionis Yahudi. Jika benar informasi ini, maka pertolongan Allah segera datang. Boleh jadi berkat doa-doa kaum mukminin muslimin di berbagai belahan dunia lainnya, kunut nazilah, tangisan mereka,
perhatian mereka selama ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut serta dalam doa munajat ini. Setiap selesai sholat, setiap Jumat, terus kita lakukan. Maka atas izin Allah, pertolongan Allah akan segera datang. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على نضا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله.